Bentar, temen kagak ada akhlaknya, ngelihat kasihan sih tapi ngakak gua. Ntar dulu nih, mau diapain ya? Buset, tarik. Ini keterlaluan sih, tapi nggak tahu ya, kita lanjutin. Asli, iya bercanda tapi ini mah ya awal ya ketawa ya, pasti di akhir ngamuk dia. Gila, tai babi nggak tuh? Udah nggak bisa ngapa-ngapain sih kalau posisi kayak gitu. Yang jelas ya bercanda boleh ya, teman-teman harus lihat kondisi juga, jangan kelepasan gitu. Nanti kan kalau emosi jadinya berantem ya nggak sih sama temen. Iya lah, bikin kisruh, ujung-ujungnya bikin kisruh sama teman gitu tuh, yang itu yang kadang ya gue juga pernah ngalamin gitu, bercanda ya kan, tapi kalau nggak lihat sikon teman kita lagi mood apa enggak ya kan, ujungnya apa, jadi masalah, berantem sama teman sendiri. Iya nggak sih? Nah, oke, kita lanjut. Bocil, iya bocil kematian ini, apa-apaan lagi, Tapos naman na araw ah. tapi diem aja kok. Nggak, yang gue heranin ya, yang gue heranin di sini, kenapa orang yang rekam itu ngebiarin aja gitu, nggak negur, nggak apa gitu, congor ya. Iya kayak gitu tuh, kadang orang tuh terlalu fokus buat ngerekam, nggak fokus etikanya, adabnya, normanya. Contoh katakanlah kalau yang orang-orang kecelakaan tuh yang di jalan tuh kan, utamakan rekam dulu daripada nolongin dulu kan, kayak gitu. Ya karena apa? Nggak bisa dipungkiri ya, bukan berarti mereka menikmati penderitaan orang lain. Kadang kalau toh mereka punya konten, kalau mereka punya konten tuh ngerasa, oh nanti ada bahan postingan nih, pasti viral nih. Jadi mereka tuh kalau ada momen-momen yang tragis, momen-momen langka, pasti kepikirannya konten, upload, nanti rame. Itu sebenarnya yang memacu dan menjadi motivasi kenapa mereka itu dengan PD-nya tuh mengutamakan rekam daripada menolong. Tuh sebenarnya kayak gitu tuh alasannya, mungkin ya. Itu alasannya seperti itu. Pasti sih, gue yakin kayak gitu. Karena fokusnya mereka tuh nanti ketika dapat konten, upload, viral. Tambahkan viral seperti itu. Ini lebih kucluk lagi, maksudnya udah pasti, udah ketahuan banget, penuh dengan resiko, bocil disalib kayak gini, yang rekam nggak ngomongin, nggak ngebilangin, nggak negur, ini bahaya apa enggaknya tuh. Heran sih gua. Ini lagi nih, rombongan ngapain nih? Ya ini mas, untuk karangnya yang rusak mas. Anjir. Ya. Oh kayaknya mah ini apa sih, mesin airnya kayaknya udah habis. Oh mesin airnya? Iya mesin airnya ini mas. Yang ini ada mas, nggak ada kerannya tapi mas. Nah ini nanti kita pasangin keran di sini. Pasangin keran? Iya. Apalagi nih, lampu redup nggak? Enggak sih mas, lampu mah. Gak kebayang sih jadi bocah tuh. Astagfirullah. Gue dulu bercanda nggak sampai segitunya sih, orang lagi berak digerebek tuh. Digerebek, pura-pura jadi teknisi ya kan, perbaikan paralon lah, perbaikan keran lah. Gak kebayang sih yang jadi orang yang lagi berak gitu kan, mau kesel
nggak bisa gitu kan, sampai ditutupin nggak tuh. Kalau emosi, kotorannya diambil, lempar ke mereka, coba gimana? Bisa loh, bisa sampai segitunya tahu. Iyalah, namanya orang lagi kesel ya kan. Aduh, nggak habis pikir sumpah bercandanya sampai segitunya nggak tuh. Gila sih. Ya, seenggaknya buat hiburan ya, buat hiburan. Tapi hal semacam kayak gini tuh nggak bisa ya ditiru. Temen-temen jangan ngikutin lah. Malah bahaya nanti ujungnya kalau lagi emosi atau apa. Banyak nggak manfaatnya lah. Lucu sih lucu, cuman adalah hal lain yang lebih baik untuk dilakukan daripada bercandaan yang model kayak gini gitu. Orang lagi berak, cok. Orang lagi berak direkam, digangguin, gimana rasanya? Kalau yang lagi berak emosi, beraknya diambil, dilempar ke lu, gimana juga? Kan seperti itu, gila sih. Lanjut. Apa nih? Bocil kematian lagi. Nantangin kambing gak tuh? Maju dekat tuh deh. Ayo, kejar gak tuh? Nangis gak tuh? Nangis gak tuh? Yang rekam ya, kuceluk juga ya. Yang rekam malah ikut ketawa. Gak ada, gue heran sama konten-konten kayak gini, sumpah ya. Ada aja cuma menghibur, cuma kasihan juga bocilnya gitu, tetep jadi korban tuh bocil kematian. Gak ada yang ngomongin, gak ada yang ngebilangin, gak ada yang ngingetin yang namanya bocil kan ya. Gak punya pikiran yang kesana gitu. Heran juga sih yang rekam gitu malah ngikut ngakak gak tuh. Buset, gila sih. Aduh, lanjut nih guys, lanjut guys. Apa nih? Udah tua ya. Bahaya ini loh kalau jatuh ke kanan gini, tiba-tiba ada bis apa truk kelindas nggak tuh, kelar. Udah tua ya kan, mabuk, nggak ada yang ngedampingin, ya gini hasilnya. Makanya temen-temen apa ya, ya minum boleh, yang penting jangan kemana-mana dah. Seenggaknya ya ada yang ngikutin gitu, ada yang di apa sih, ketika kalian lagi mabuk ataupun apa gitu ya, kontrol ya. Ada salah satu yang menjadi pengontrol. Kalau mabuk semua ya kayak gini nih, nggak ada yang ngedampingin, fatal banget soalnya ya. Kondisi mabuk nggak ada yang ngedampingin, celaka kayak gini coba, waduh, rugi sedunia akhirat pokoknya. Gila sih, ini bahaya bener sumpah kalau jatuh ke kanan tiba-tiba ada bis ataupun truk, udah kelar nggak tuh. Ya lanjut. Apa tuh? Apa tuh? Teman gak ada akhlak kita membawa. Iya kadang yang kayak gini nih bisa fatal banget gitu akibatnya. Ya apa sih, bercanda boleh gitu, tapi udah kelewatan kadang kalau orang yang lagi lost control emosinya, tiba-tiba moodnya berubah, menimbulkan masalah yang gak mudah dipecahkan. Serius, orang emosi kan kadang gak bisa terkontrol gitu. Jadi hati-hati, jangan main semaunya sendiri. Lihat kondisi, ya kan. Bercanda boleh, tapi jangan keterlaluan gitu. Intinya, kalau lu gak bisa dibercandain, lu gak usah jandain temen lu.
Kan kayak gitu. Kadang orang senengnya bercanda, tapi ketika dibercandain balik malah emosi. Itu sih yang bikin apa sih? Ada kontra. Jadi bikin slack gitu. Kadang sama temen jadi renggang, putus silaturahmi, berawal dari ya gitu, bercandaan yang nggak mutu kayak gitu loh. Yuk kita lanjut. Next video yang selanjutnya. اللهم نويت أصلي ركعتين سنة العشاء الله أكبر اللهم نويت أصلي ركعتين سنة العشاء الله أكبر. Ya gimana ya, jadi ini benar-benar real berbahagia di atas penderitaan orang lain. Ya mungkin karena nggak sengaja gitu kan, kejadiannya ya begitu mendadak. Hari apes itu nggak ada di kalender ya teman-teman, makanya kalau lagi berkendara hati-hati boy, masih bocil nggak pakai helm, bercandaan, selengean ya kan, meleng juga ya, tahu-tahu nyeruduk aja kayak gitu, nggak tahu dah nasib nyawanya gimana. Aduh, aja nanaonan dia jalan mati. Aduh, aja nanaonan dia jalan mati. Tukang market bawaannya kebanyakan sampai jenggat nggak tuh motornya, gila sih, nggak karuan sumpah. Habis pikir kelakuan. Next. Jangan pernah meremehkan beban siapapun, karena sabarmu dengan sabar mereka itu nggak sama. Kita boleh jadi ada di badai yang sama, tapi kita ada di atas kapal yang berbeda. Kita semua sedang membawa beban dengan beban yang berbeda-beda. Jangan paksakan ukuran sepatumu harus pas dengan ukuran sepatu orang lain, karena tentu saja ukurannya pasti berbeda. Kuatmu dan kuat mereka itu berbeda. Tapi yakinkan satu hal, bahwa bersabarlah, karena Allah selalu menemani mereka yang terus bersabar. Bersabarlah karena Allah selalu menemani mereka yang bersabar. Makanya kita hidup tuh sama sekali jangan pernah, nggak baik banget sih. Jadi kita hidup nih jangan dibanding-bandingkan sama orang lain. Entah penderitaan kita, entah perjuangan kita, entah kesuksesan kita, ya kan. Perjuangan orang itu beda-beda. Kekuatan orang itu beda-beda. Ya kan? Terus, dan gue yakin semua orang itu pasti ada masanya. Nih, orang sukses tuh ada dua tipe. Orang baik menjadi orang sukses, dan orang yang semaunya sendiri menjadi sukses juga. Orang yang baik ketika sukses, kalau ada masalah, sebelum ada masalah, bahkan justru orang baik nih kalau sukses nih, suksesnya orang baik nih, sebelum ada masalah udah ada solusinya. Terus orang yang semaunya sendiri tapi sukses, biasanya waktunya habis, cuman dihabiskan untuk menyelesaikan masalah. Dan ketika mendapatkan masalah, orang tersebut selalu putus asa, frustasi, ambil jalan pintas yang menghasilkan masalah yang baru. Itu perbedaannya. Dua tipe orangnya. Orang yang baik, orang yang semaunya sendiri, semuanya bisa sukses. Tapi suksesnya orang baik, sebelum ada masalah, udah dapat solusinya. Dan orang yang semaunya sendiri, tapi sukses, waktunya cuma habis buat menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah, orang tersebut ya lemah, selalu depresi, stres, ngambil jalan pintas, melakukan hal-hal yang salah, yang menimbulkan masalah baru. Itu perbedaannya ya teman-teman. Lanjut.
Anda dalam seminggu itu kerja berapa hari? Ya kalau kerja ya 7 hari, seminggu harinya ada 7. Masa nggak ada liburnya, Pak? Apa bisa? Berarti keluarga Anda bagaimana? Nggak apa-apa, masih hidup. Tapi maksudnya nggak ngeroweng gitu, kayak ngerengek gitu? Enggak, oke. Oh ya? Oke. Sehari kerja berapa jam? Ya tergantung yang dibutuhkan. Serius, Pak? Iya. Karena menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya adalah sepanjang napas ini masih ada, amanah masih ada, ya itu harus jalan. Ini definisi orang yang tahu tanggung jawab, menikmati hidup, menghargai proses, dan mendapatkan keberkahan. Menghadapin hari demi hari penuh dengan enjoy, ikhlas hadepin, tidak menghindar, tidak kepinginnya instan, bersyukur apa yang sudah ada, apa yang bisa dilakukan, tahu tanggung jawab, tahu porsinya, tahu kemampuan kepribadiannya. Definisi orang-orang yang kayak gini tuh biasanya mudah bahagia, tidak lemah hidupannya. Intinya kayak gini ya teman-teman. Hidup itu sesuai dengan porsinya. Ketika lu pada kepingin punya 10, effort lu juga harus lebih dari 10. Risikonya juga lebih dari 10. Tapi kalau lu kepinginnya 10, effort lu cuma 1, nggak mau ada risiko, nggak masuk pada rumusnya, nggak ada sama dengannya gitu. Ketika lu kepingin 10, ya lu harus tahu effort lu harus lebih dari 10 dan resikonya juga lebih besar dari 10. Jadi imbang. Kalau toh kepingin lu aman-aman aja, enak-enak aja, tanpa dengan resiko, tapi lu kepinginnya mendapatkan yang 10, nggak sama dengan, nggak masuk akal tentunya. Rumusnya nggak masuk, nggak match, nggak cocok. Jadi seperti itu. Sebelum kalian menginginkan nominal yang besar, koreksi kemampuan diri lu sendiri. Lu sanggup nggak untuk memperjuangkannya? Lu sanggup nggak ketika lu udah mendapatkannya? Itu seperti itu. Cukup sekian konten kali ini. Mudah-mudahan menghibur dan bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.